Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribernya Capacitan, uh, tumben-tumben nih aku di sini ngisi kontennya Ayah. Intinya aku pengen sharing aja sih sebagai ibu rumah tangga yang tadinya kerja terus bantuin suami usaha di rumah. Nah, jujur aku setelah kerja, ritmeku itu waktu itu cita-citanya tuh pengen seperti waktu kerja, waktu aku berhenti kerja, ritmenya itu pengen seperti waktu aku kerja gitu. Jadi masak pagi hari gitu-gitu. Tapi karena kesibukan, karena rutinitas baru Nyawondes, apalagi sekarang mulai produksi, saya turun langsung sama suami. Jadinya agak nyiapin makanan untuk anakku sekenanya gitu. Sebenarnya aku masak gitu, masakin Bumi. Justru yang agak jarang tuh masakin Ayah karena Ayah lagi seneng nyetok daging kambing dan dia grill sendiri. Sedangkan kalau anak-anakku tuh masih aku masakin dan sayur ayam kampung, sayur brokoli plus tempe gitu. Cuman yang namanya Bumi kalau misalkan sayuran itu harus dipantau dan kadang-kadang masih aku harus suapin karena nggak selahap kalau dia makan makanan kayak dekriuk ya, kalau dekriuk, McD, terus apa lagi nak yang bisa yang kamu mau makan sendiri, pokoknya yang MSG-nya banyak lah intinya gitu. Dia makan sendiri tuh lahap gitu. Nah, gara-gara enak guys. Gara-gara enak. Emang sayurnya Bunda nggak enak? Ya. Kok gitu? Katanya suka brokoli. Terus kalau Bunda masakin sayur sop suka. Ya intinya dia oke, enak. Tapi kalau sayur tuh harus aku suapin gitu loh. Nah, pada saat aku produksi. Makan sendiri itu bubur juga. Oh iya, bubur ayam juga makan sendiri. Nah, pas aku mulai produksi waktu itu, ya aku fokus produksi gitu karena stoknya Wondes itu udah ngepas banget gitu. Buat jualan 2 hari aman, tapi setelah itu tuh kalau nggak kejar tayang akan kehabisan gitu. Nah, terus pas udah waktunya jam makan siangnya Bumi tuh, aduh, aku harus nyiapin. Terus dia inisiatif, aku beli dekriuk deh, aku minta beliin KFC deh gitu. Ya udah aku mikirnya dia bisa makan sendiri, ya udah yang penting perutnya keisi gitu. Nah, mungkin asumsiku ya sebagai ibu rumah tangga, sayurnya berkurang, terus dia makan jajanan di luar gitu kan, buahnya juga berkurang gitu. Mungkin daya tahan tubuhnya dia agak ngedrop, ditambah dengan aktivitasnya dia kan lumayan padat ya, dari Senin sampai Jumat dia sekolah. Hari Sabtu dia taekwondo, ditambah plus ada tambahan taekwondo di hari Minggu. Dan hari Sabtu atau Minggu paginya itu salah satunya itu dia berenang, latihan renang gitu. Gak jadi renang gara-gara taekwondo. Oke, ya. Nah, terus udah gitu kemarin pas aku tamen taekwondonya renangnya di skip gitu kan. Nah, pulang sekolah pun dia tuh nggak langsung pulang, tapi dia minta dijemput agak-agak telat. Main dulu bisa setengah jam bahkan 45 menit gitu kan. Ya mantap. Ditambah udah dibekelin, bekelnya pun aku bikin sendiri dari rumah, itu jarang dimakan. Kenapa? Karena kenapa? Gara-gara itu kalau main. Bukan, gara-gara aku lihat makanannya kok kayak gini, aku gak mau dikirain bekalnya bukan yang itu, malah dibekelin itu. Ya, tapi kan waktu itu Bunda bekelin mac and cheese, kamu suka nggak dimakan, makannya cuma sedikit kan? Karena di rumah. Karena Bumi ngaku mau main kan. Nah, sebenarnya tujuannya dia itu main gitu. Jadi kalau jam istirahat dia bilang waktu itu waktunya soalnya cuma sebentar istirahatnya, Bun, aku mau main. Iya. Nah, dia lebih ngutamain main. Nah, karena dia sudah memiliki alasan, dan kalau ngomong kecenderungan diskusi, bukan aku pokoknya kamu harus ini. Dia punya alasan yang kadang aku nggak bisa, nggak gitu loh Bumi gitu. Intinya dia alasannya ada aja gitu. Nah, terus akhirnya pas saat itu ambil sendok. Nah, ini aku bikinin puding. Awas hati-hati, nah itu penuh banget. Ambil sendok dulu ke sini. Ambil sendok. Kalau begini kan ambil sendok. buang ini. Nah,
ini nih aku bikinin cemilannya dia. Sebenarnya dia suka. Nah kemarin aku bawain ini aja yang dia suka. Cuman dimakan satu. Aku bawain dua. Padahal dia doyan banget sekali makan bisa dua. Nah makanya pada saat itu nih anak panas ya kan. Panas ya. Bumi itu alhamdulillah bukannya aku takabur. Dia itu termasuk anak yang jarang banget sakit. Dari kecil itu pokoknya terakhir dia ke rumah sakit berobat ke dokter itu di umur yang ke-3 tahun gitu. Nah, duduk makanya nak, duduk nak. Makannya duduk biar enak. Tolong. Nah, terus udah gitu di umur yang 3 tahun. Setelah itu dia sakit itu aku treatmentnya pakai home treatment kayak ya kunyit untuk nurunin panas, kencur untuk batuk, atau kalau misalkan dia gatal-gatal aku kumur air garam yang maaf yang gitu-gitu deh, terus lemon madu gitu. Itu selalu ampuh gitu. Nah, tapi pas di awal Januari atau pertengahan Januari, wah ini kok nggak turunnya lama nih. Pas aku lihat amandelnya bengkak, terus udah gitu merah, ada bercaknya. Akhirnya aku konsul ke Halodoc gitu, karena aku kalau ke rumah sakit tuh agak, dan feelingku sebagai ibu masih aman lah nih anak kalau konsul Halodoc. Dan waktu itu konsul Halodoc, oh bener radang amandel karena bakteri, dikasih antibiotik sama obat radang terus sama tempra. Udah sembuh tuh 3 hari dia nggak sekolah, terus masuk sekolah. Masuk 1 minggu, nih anak ngedrop lagi, panas hari Sabtunya. Pemicunya sorenya dia tuh lagi-lagi jajan makan topoki kan. Nah kepedesan dia aku kasih air anget, nggak mau, dia nggak percaya kalau air anget itu cepet ngilangin pedas. Akhirnya dia semprot pakai air keran di kamar mandi, disemprot air keran terus-terusan gitu. Nah kita kan nggak tahu kalau saking kencengnya itu masuk ke perut kan gitu. Akhirnya terbukti nggak hilang pedesnya, dia nurut sama aku minum air putih anget, dan gosok giginya pun karena aku agak-agak ngeri gitu, kumur air garam dan langsung makan. Tapi pas jam 1 malam dia tidur sama ayahnya tuh. Pas jam 1 malam aku dibangunin sama ayah, Bun. Jam 12 dibangunin. Oh iya jam 12 ya. Dibangunin, Bunda, Buni anget. Wah anget lagi ya kan. Akhirnya masih aku kasih tempra tuh biar dia bobonya nyenyak. Tapi turun, tapi turunnya ya cuman 37,8, 37,9 gitu, 38,1 gitu kan. Nah masih home treatment sampai hari kedua home treatment, biasanya udah fan aja, Bumi udah adem. Wah ini nggak adem-adem, akhirnya aku Halodoc lagi. Halodoc nggak dikasih antibiotik karena dia masih merah, nggak bengkak amandelnya. Terus kata dokternya kalau sampai bengkak dan kayak kemarin gejalanya, tebus ya Bu antibiotiknya gitu. Nah pas dia malam pertama konsul Halodoc hari Senin, itu kok masih anget gitu. Akhirnya pas Senin pagi aku tebus antibiotiknya tuh, karena aku ngeliat kondisi amandelnya udah bengkak terus ada bercak-bercaknya gitu kan. Udah tuh minum antibiotik, keringetan, terus dia bisa tidur. Tapi kok udah itu doang keringetannya. Pas hari Selasa itu nggak keringetan, minum antibiotik. Wah ini ada yang salah nih. Akhirnya hari Rabu aku putusin ke Harapan Kita gitu. Nah di Harapan Kita asumsiku waktu itu ada dokter Jo ataupun dokter Eva, yang dokter yang biasa dipakai kakaknya dulu waktu kecil kan. Tapi ternyata kedua dokter tersebut nggak praktek. Dokter Eva di Potas, dokter Jo di lagi ada tugas gitu, intinya nggak praktek. Akhirnya aku ke dokter yang terbilang aku baru kenal dan katanya emang baru 2 tahun. Dan ada satunya dokter Tino gitu. Dokter Tino kan ke ahli gizi ya, sedangkan yang satunya lagi yang dokternya baru 2 tahun di Harkit itu adalah pencernaan. Nah karena Bumi juga sempat ada di itunya ya, keciritnya atau mencretnya gitu, cuman 3 kali sih, cuman aku langsung kasih Lactobe pas di rumah.
mampet ya kan. Nah akhirnya aku milih ke pencernaan karena aku ingat kata dokter Eva bahwa daya tahan tubuh manusia itu di atas 50%, bahkan 60% itu tergantung sama pencernaan. Makanya aku putusin pencernaan. Nah akhirnya kalau udah 3 hari Bumi harus cek darah, dan pada saat itu konsul katanya berat badannya Bumi ini harusnya antibiotiknya 150 mg gitu. Nah sedangkan yang Halodoc itu ngasih ke aku 100 mg. Mungkin saat itu pas nimbang Bumi beratnya turun karena nggak aktivitas jadi agak naik gitu, makanya dosisnya ditambah 150 gram, terus dikasih obat zinc gitu. Akhirnya setelah cek darah, aku putusin nggak mau nunggu di rumah sakit karena takutnya tambah ngedrop. Aku putusin untuk ngasih alamat email aku supaya hasilnya langsung di email. Aku tebus obat langsung pulang, jam 4 aku udah nyampe rumah kan. Aku berangkat nyampe Harkit tuh 11:30, jam 4 udah nyampe rumah. Akhirnya pas nyampe rumah hasil labnya udah keluar. Terus ini kalau dengan hasil lab kayak gini karena kakaknya dulu pernah tifus, terus ada bakteri salmonella, wah ini tifus nih ya kan. Akhirnya aku kirim tuh hasil lab ke salah satu dokter yang dulu handle kakaknya gitu kan. Nah kata dokter itu katanya, oh ini tifus, harus dirawat sih gitu. Tapi kan tadi aku konsulnya nggak ke dokter tersebut. Akhirnya aku telepon Harkit. Feelingku sebagai seorang ibu, kayaknya anakku tuh nggak perlu dirawat. Tapi aku kalau ngelihat CRP-nya tuh agak-agak takut. Kan normalnya tuh kalau nggak salah di bawah 10 deh. Terus si Bumi tuh udah 22. Nah, tapi di situ pas aku ngelihat CRP-nya itu aku agak galau sebagai seorang ibu, apa dirawat ya, aku takut kenapa-napa gitu kan. Nah akhirnya aku telepon ke Harkit gitu kan, koordinasi sama petugas Harkitnya, disampaikan sama dokternya gitu. Nah kata dokternya untuk penderita tifus itu yang dipesan bisa rawat jalan di rumah asalkan nggak dehidrasi, minumnya cukup. Dokternya pesan sehari harus 2,5 liter. Terus itu yang pertama. Yang kedua, makanan semua harus lembut. Yang ketiga, Bumi makannya itu harus protein tinggi. Ya, kalau perlu double protein sekali makan. Karena protein itu fungsinya untuk mengobati organ mungkin usus ya yang berdampak karena bakteri salmonella itu, mempercepat pemulihan lah intinya gitu. Nah, terus sudah gitu harus bed rest. Nah, namanya Bumi ya, bed rest itu bisa dibilang harus debat setiap hari, debat pagi, siang, sore. Dikit-dikit Bun, aku boleh jalan nggak Bun? Aduh, pokoknya debat, dan aku harus masuk logikanya dia gitu, supaya alasanku harus masuk logikanya dia supaya dia nurut gitu. Dan alhamdulillah Bumi nurut sih, meskipun hari kedua udah tergoda untuk petakilan gitu kan, karena udah nggak panas-panas lagi. Ya udah, akhirnya pada saat itu udah dapat kabar Bumi sakit tifus. Aku langsung bikin bubur. Kebetulan aku selalu ada stok ayam kampung. Aku bikin bubur pakai kaldu ayam kampung, plus aku kasih telur ayam kampung gitu kan. Anaknya tidur sehabis minum obat, cuman feelingku jangan-jangan nanti dia bangun kelaparan nih sekitar jam 9, jam 10 malam. Tapi pas dia tidur aku bikin bubur aja. Udah pas dia bangun, aku kasih makan. Terus udah gitu dia kan udah minum obat, jadi nggak harus minum obat lagi. Dan aku lihat kondisi badannya adem, ya udah tidur lagi. Tapi jam 1 itu dia nggak panas sih, cuman agak-agak anget gitu. Cuman aku takut aja supaya pokoknya dia tidurnya harus nyenyak, harus bed rest gitu kan. Aku minumin tempera aja sekitar jam 1:30. Nah, dan itu adalah di hari Kamis pagi jam 1:30 itu Bumi terakhir panas. Alhamdulillah. Tadinya kalau emang masih panas terus-terusan, Kamisnya aku mau mutusin dirawat gitu kan. Nah, ya udah akhirnya hari Kamis aku langsung nyetok ikan gabus. Ikan gabus kan aku jarang nyetok gitu. Terus aku nambahin stok ayam kampung, daging-dagingan.
Terus udah gitu dagingnya aku blender, aku bikin burger gitu kan. Aku grill yang nggak kering-kering banget jadi masih halus. Pokoknya aku asumsiku protein bumi harus tinggi biar cepat sembuh dan nggak panas-panas lagi gitu. Ya alhamdulillah. Jadi selama 3 hari Bumi makannya bubur, hari ketiga aja dia udah konser nggak mau makan bubur. Cuman solusinya ya nasi aku penet-penet aja. Terus selama 3 hari Bumi makannya selalu double protein. Hari pertama ayam plus ikan gabus, hari kedua ayam kampung plus tahu sutra, hari ketiga ayam plus telur lagi. Terus hari keempatnya aku bikinin sandwich ya kan, daging merah itu, dan daging merahnya itu adalah segini, aku blender, aku kepel, terus aku tipisin kayak burger gitu. Aku pakein rotinya juga aku beli yang lembut ya, yang double soft. Itu aku bikin sandwich. Nah, sandwich itu kan pada umumnya pakai mayones. Aku masih takut pakai mayones gitu kan. Akhirnya aku solusinya pakai susu bubuk Denkau yang full cream. Terus udah gitu biar ada rasa-rasa manisnya dikit, gurih-gurih gitu, rotinya aku kasih madu. Dan di rumah aku kebetulan selalu stok madu, suamiku yang beli. Alhamdulillah dia seneng, suka, dan semua anakku alhamdulillah kalau sakit nggak ada yang susah makan ya. Makannya semua lahap dari awal sakit sampai sembuh, alhamdulillah lahap semua gitu. Ya cuman hikmahnya kemarin pas aku sakit, aku sempet nangis tuh karena Bumi tuh kalau sakit tuh nggak pernah kayak gitu kan. Pas aku tahu Bumi kena tifus, aku di situ ya Allah nangis gitu kan. Di satu sisi aku feelingku sebagai seorang ibu, Bumi dirawat jalan aja bisa, tapi di sisi lain aku ngelihat CRP-nya tuh nggak normal gitu, lumayan tinggi. Tapi pas untungnya aku telepon temen kantorku namanya Mini, aku nge-share hasil labnya gitu. Nah, Mini kebetulan berobat juga ke dokter di Medistra. Dia pengalaman anaknya dua-duanya bulan sebelumnya, bulan Desember itu dirawat sampai 2 kali gitu. Dan alhamdulillah dia ke dokter Medistra itu anaknya nggak cepat sembuh gitu loh. Dan aku ngambil poinnya aja sih, lebih tenang. Jadi katanya kalau CRP, mohon maaf nih kalau memang ternyata nggak sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Ini aku cuma nge-share aja apa yang aku terima informasinya dari temenku, dan alhamdulillah aku dengan modal informasi itu aku memutuskan anakku nggak usah dirawat gitu. Jadi informasinya dari temenku itu CRP-nya Bumi itu 22 tuh masih aman kalau rawat jalan, asalkan diperhatikan asupannya seperti airnya, proteinnya, gizinya, semuanya itu harus diperhatiin, benar-benar dipantau dan harus bed rest gitu kan, baru bisa rawat jalan. Nah, CRP yang mengkhawatirkan kalau sudah mencapai 100 ke atas. Nah, pas aku dengar, emang iya gitu, anakmu emang berapa CRP-nya? Aku tanya gitu. Anakku 29 Mbak Gali gitu. Cuman kan anakku kan makannya nggak mau. Nah, dilihat juga karena anakku makannya mau, minumnya mau, makanya aku putusin rawat jalan di rumah. Lain halnya kalau misalnya anakku makannya susah, anakku minumnya susah, mungkin aku akan mutusin dirawat gitu. Dilihat juga gitu. Jadi kalau emang kita mutusin untuk rawat jalan, kita lihat juga kondisi anaknya, apakah anaknya mau makan, mau minum, bisa diajak kerjasama untuk sembuh gitu. Tapi kalau udah lemas, nggak mau makan, nggak mau itu, aku saranin dirawat. Ya segitu aja sih share dari aku. Intinya sakit kemarin itu si Bumi, kalau menurut aku teguran dari Allah gitu. Intinya lu jangan mentang-mentang lu udah resign, lu udah di rumah, lu tuh santai banget sama anak lu gitu. Oke, lu boleh udah masak, tapi lu harus perhatiin juga si Bumi tuh makannya mau apa enggak gitu. Jadi selama ini aku masak udah berapa kali aja, ujung-ujungnya dibuang karena Bumi itu nggak mau makan sendiri. Jadi dia mau makan sendiri kalau makan makanannya jajan yang junk food gitu.
Makanya udah setelah itu aku nggak akan gitu lagi deh gitu. Gimana caranya aku sekarang memutar supaya Bumi itu tetap makan makanan yang bergizi tanpa aku harus suapin. Aku lagi gimana caranya nih muter. Kalau sandwich kan udah bergizi, di situ ada timunnya, ada tomatnya, dia mau makan sendiri gitu. Cuman kalau aku udah nyayur sop, nyayur brokoli dia tuh suka gitu, tapi harus aku suapin gitu. Nah, itu aku harus ngakalin. Aku tuh udah sampai pernah bikin brokoli, aku bikin keripik nggak doyan, ternyata dia nggak suka. Ya udah, solusinya adalah bikin jus lagi gitu kan. Cuman kalau ngejus tuh aku segennya ya misalnya ngejus kan emang untuk anak-anak aku tujuannya gitu. Jadi anak tuh lebih praktis langsung minum. Kalau buah paya mereka lama, kalau buah naga mereka lama ngabisin waktu sebelum berangkat sekolah. Makanya solusiku jus. Nah, kemarin tuh aku males bikin jus tuh karena cepet habis. Karena ayah suka ikutan minum, padahal ayah tanpa di jus aja dia doyan buah gitu. Makanya pas Bumi kemarin sakit, ayah aku kalau misalkan nanti ngejus lagi, yuk nggak usah ikut minum ya, gitu kan. You kan mau makan buah langsung gitu. Kalau anak-anak lama makannya, buah naga, buah paya, buah itu lama makannya, ngabisin waktu. Aku udah nggak sabar ngelihatnya kan. Jadi waktu makan selanjutnya tuh jadi keundur gitu ya. Intinya gitu sih. Nge-share aja mengenai kemarin aku sakit dan aku merasa memang ini teguran dari Allah. Dan aku udah mulai lagi rajin. Aku sampai bilang sama ayah, aku mau jadi Galih yang dulu lagi gitu. Nah, untuk hari ini aku sempetin bikin puding ini. Nanti kalau aku nggak capek, aku kebetulan harus in charge di Wondes karena adminnya mau izin ke dokter. Karena habis digigit sama kucing, jadi memang harus ke dokter itu. Makanya kalau aku nggak capek, nanti aku malam mau bikin es krim hipster. Karena anak-anakku udah minta. Ya, sekian sharing dari aku hari ini, Gali. Terima kasih udah ngedengerin. Semoga bermanfaat dan untuk sudut pandang lain dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.